Kembali maning bersama channel Selamat Jos. Oke, kali ini di channel Selamat Jos ini akan membacakan sesuatu yang dinamakan cerpen. Nah, di sini saya rekomendasikan di Play Store, dari rekomendasi dari Play Store teman-teman. Di sini saya mencari cerpennya itu download lewat aplikasi Play Store, dan memang suka sekali karena sangat komplit teman-teman di sini cerpennya. Nah, tinggal kita pilih saja sesuai apa yang kita inginkan dan apa yang kita bisa mau bacakan untuk teman-teman di sini cerpennya. Oke, jangan lupa dulu subscribe, like, komen, dan share ya teman-teman. Bagi kalian yang sudah melakukannya, semoga mendapatkan pahala, rezeki, kesehatan, dan dimudahkan segala urusannya. Amin amin ya robbal alamin. Oke, para pecinta Selamat Jos, kita di sini ada request tentang cerpen cinta yang romantis katanya. Kita cari dulu ya. Buat teman-teman yang mau request juga bisa, nanti silakan saja dikomentarkan di bawah video ini ya. Nanti saya akan bacakan terlebih dahulu siapa yang mau terdahulu gitu. Nah, kebetulan saya dapat request itu, requestnya itu, nah ini cerpen cinta romantis. Kita klik saja teman-teman. Nah, di sini ada beberapa judul, tinggal kalian bisa pilih saja langsung yang mana yang bisa direquestkan. Nah, di sini saya requestnya itu ada yang cinta yang kini jadi milikmu katanya. Oke, kita klik saja di sini. Nah, kita sudah muncul teman-teman. Oke, sekarang saya akan bacakan cerpen yang sudah direquestkan oleh teman-teman pecinta Selamat Jos, dan bisa mendengarkan tentang cerita cerpen ini ya. Mungkin karena cerpen cinta romantis ini memang banyak digemari ya teman-teman, jadi saya bacakan terlebih dahulu. Oke, sebelum bacakan, subscribe dulu ya teman-teman, dipencet tanda abangnya, klik tombol abang chat. Oke, langsung saja kita mulai. Kategori cerpen cinta romantis. Judul: Satu Cinta yang Kini Jadi Milikmu. Nomor urut 11. Nyaman. Mungkin itu adalah satu-satunya kata yang dapat menggambarkan suasana hatiku saat ku pandang raut wajah anggunnya itu. Karena begitu sulit untuk melukiskan perasaanku ini dengan kata-kata. Tari. Iya, sebut saja dia Tari. Seorang cewek yang mampu membuatku mengerti betapa indahnya ciptaan Tuhan itu. Mungkin terlalu berlebihan, namun memang inilah yang aku rasakan. Di waktu istirahat maupun tak ada guru, lebih banyak ku habiskan hanya untuk memandang wajahnya. Losung pipit yang menghiasi pipi kirinya semakin menambah pesona pada dirinya. Ditambah tingkahnya yang lucu membuatku tak pernah jenuh untuk terus memperhatikannya. Hari-hari terus berganti, dan rasa itu semakin bertambah besar. Sebuah rasa yang tak bisa kutuangkan dalam kata-kata. Awalnya aku hanya berniat untuk menyimpan rasa ini karena aku merasa tak pantas untuk dia. Dia terlalu sempurna untukku. Namun entah angin dari mana yang membuatku berubah arah, berubah untuk dari sekedar mengagumi menjadi keinginan untuk yang memiliki. Ia memiliki hati dan cintanya. Mulai ku coba mendekatinya, walau hanya melalui SMS. Aku terlalu malu untuk bicara langsung kepadanya. Seperti yang kupikirkan, tak mudah untuk mendekatinya. Sikapnya begitu beku saat pertama kali kukirim SMS padanya. SMS yang kukirim hanyalah dibalas dengan kata-kata iya, oh,
Enggak juga, ya Allah. Begitu cuekkah bidadarimu ini? Jeritku dalam batin. Ya, namanya juga cinta. Secuek dan sedingin apapun dia padaku, niatku ini tak akan terhenti. Hari demi hari terus ku coba untuk mendekatinya lewat perhatian dan puisi-puisi cinta ciptaanku yang sengaja ku kirim kepadanya untuk memberikan sinyal bahwa aku menyayanginya. Wah, dan berharap dia juga memiliki rasa yang sama terhadapku. Aku tak mengerti. Pada diriku, aku yang dulunya kaku dan tak pernah bisa romantis terhadap cewek, kini berubah. Aku mampu merangkai kata-kata untuk kujadikan sebuah puisi untuknya. Walaupun masih begitu sederhana, hari demi hari terlewati. Hubungan kami semakin dekat dan aku mulai mendapatkan sinyal positif dari usahaku selama ini. Dia yang awalnya begitu cuek, kini mulai memberikan perhatian lebih padaku. Itu berawal dari pesan singkat yang ia kirim padaku di suatu siang. Arif, udah makan? Aku cukup terkejut saat itu. Aku jawab dengan alhamdulillah udah. Tumben banget perhatian sama Arif. Memangnya salah ya jawabannya? Enggak sih, malah Arif senang kok, jawabku lagi. Sejak itu dia semakin menunjukkan bahwa dia juga memiliki rasa yang sama terhadapku. Dan tentunya dia semakin berani memberikan perhatian kepadanya tanpa memberitahu perasaanku yang sebenarnya kepada dia. Sempat terbesit dalam benak ingin memiliki hatinya dengan cara menembak dia. Hah? Nembak? Emangnya dirimu berani, Rip? Emangnya dirimu bisa, Rip? Dan kalaupun berani dan bisa, apa dia mau nerimamu? Nyadar dong kalau kamu ini gak ada apa-apanya dibandingkan dengan cowok-cowok lain yang lagi PDKT juga sama dia. Gumamku dalam hati. Tapi kalau belum dicoba, bagaimana bisa tahu jawabannya? Sekali layar terkembang, surut kita berpantang. Sejak itu aku mulai menyusun strategi bagaimana cara untuk menembak dia. Mulai dari kata-kata, properti, bantuan dan suasana, tapi selalu menemui jalan buntu. Seperti biasa aku SMS-an sama si dia dari pagi seorang Arif. Setelah beberapa menit SMS-an, entah kerasukan hantu dari mana aku berani mengirim SMS untuk pertama kalinya menunjukkan secara terang-terangnya wah, aku cinta padanya. Tari, sebenarnya Arif naksir sama seorang cewek dan pengen ngungkapin perasaan Arif ke dia, tapi Arif takut ditolak ungkapku melalui SMS. Emangnya naksir sama siapa sih? Kalau belum dicoba gimana bisa tahu jawabannya? Bener juga sih, kalau belum dicoba pasti nggak bakalan tahu. Sambutku lagi. Kalau Tari, boleh tahu cewek yang Arif taksir itu siapa sih? Tanya penasaran. Taruh. Kalau Tari tahu, Arif takut Tari marah dan gak percaya. Jawabku dengan perasaan malu bercampur takut bila dia tahu yang sebenarnya. Kasih tahu dong. Tari janji bakalan percaya dan gak marah kok Arif, pujuknya. Aku pun mengalah. Cewek itu Tari. Yang bener Rip, tanya ragu. Iya, apa perlu Arif membuktiin? Ini semua di depan teman-teman satu kelas, jawabku tanpa ragu. Hah?
Habis ngebales apaan kau, Rip? Apa nggak salah tuh di depan teman-teman satu kelas, one by one aja kau belum tentu berani? Tanyaku dalam hati, seakan tak percaya dengan SMS yang ku kirim padanya. Di saat itu juga aku merasa seakan darahku mengalir lebih cepat. Jantungku berdetak semakin kencang. Nanti apakah kira-kira jawabannya darinya? Sebenarnya Tari juga suka sama Arif, jawab dia. Beneran? Jawabku singkat, seakan tak percaya apa-apa yang saat itu ku baca. Hatiku sebagai melompat-lompat kegirangan, tapi lompatan kegirang itu seakan seperti menjadi kejatuhan yang begitu perih saat aku kembali teringat kata-kata bahwa aku akan menembaknya di depan teman-teman satu kelas. Iya bener ya, Tari, tunggu ya janjinya, ucapannya. Gimana caranya ya? Tanyaku dalam hati memikirkan cara menembak dia. Hari-hari terus berganti. Aku mulai mendapatkan kata-kata yang akan aku ucapkan saat aku menembaknya nanti. Dan yang paling terpenting, sebuah keberanian. Hanya tinggal menunggu waktu dan suasana yang tepat saja. 18 Oktober 2012. Awalnya biasa saja bagiku, namun setelah di waktu istirahat aku mendapat kabar yang sangat bagus. Guru-guru akan rapat setelah jam istirahat. Waktu yang tepat, kataku dalam hati. Ruang kelas pun begitu ramai, seperti layaknya sebuah pasar tradisional. Ada yang sedang sibuk belajar, ada yang sedang sibuk merumpi, ada yang sibuk bernyanyi, dan bahkan ada juga yang sedang sibuk menjahili teman-teman yang lainnya. Namun, aku hanya sedang duduk manis di kursiku, ragu-ragu antara menembak atau lain waktu. Aku pun berpikir, jika aku melakukannya di lain waktu, apakah aku mendapatkan kesempatan sebagus ini? Baiklah, udah tiba waktunya. It's show time. Teman-teman, boleh minta waktunya sedikit nggak? Sedikit aja kok. Aku mengawali dengan percaya diri. Aku di sini mau ngasih tahu kalau aku punya hutang sama seseorang. Bukan hutang uang ataupun barang, tapi hutang janji, ucapku dengan sedikit melirik Tari. Dan tampaknya dia belum tahu kalau aku akan menembaknya. Hutangku itu adalah hutang janji. Janji kepada seorang kalau aku akan nembak dia di depan kalian semua. Dan orang itu adalah Tari. Teman-temanku ada yang bersorak karena sebagian sudah tahu kedekatan aku dan Tari. Berbeda dengan yang lain, wajah cantik Tari berubah pucat, seakan tak percaya apa yang telah aku katakan. Ku langsung mendekatinya, berlutut di depannya serta menatap mata indahnya, sembari mengatakan, Tari, Arif suka sama Tari udah sejak lama. Arif sayang sama Tari. Walaupun awalnya Tari cuek sama Arif, tapi cuek Tari itu malah membuat Arif semakin berusaha untuk menunjukkan rasa sayang itu. Dan sekarang Arif mau nanya sama Tari, Tari mau gak jadi pacar Arif? Jadi pendamping hari-hari Arif, jadi pengisi kekosongan hati Arif. Sejenak suasana hening. Iya, Tari mau, jawaban singkat. Akhirnya teriakku dalam hati tak habis hanya itu. Kemudian aku mengucapkan sebuah kalimat padanya. Arif punya dua mata yang selalu ingin melihatmu, punya dua tangan yang selalu ingin mendekapmu, satu otak yang selalu memikirkanmu, dan
satu cinta yang kini jadi milikmu. Hehehe, agak sedikit gombal tawaku dalam hati. Kami pun melalui hari-hari berikutnya dengan status yang berbeda, yaitu berpacaran. Betapa beruntungnya aku milikimu. Namun seperti kata pepatah, tak ada gading yang tak retak, tak ada bisul yang tak bengkak, dan tak ada tuyul yang tak botak. Kisah cinta kami pun tak selalu berjalan mulus. Kami juga sempat dilanda masalah, namun kekuatan cinta selalu membuat kami bersama kembali. Aku menyayanginya, begitu juga dia. Aku berharap bukan orang ketiga atau masalah-masalah lainnya lah yang membuat kami berpisah. Namun hanya keadaan di mana salah satu dari kami tak mampu lagi, tak bernapas. Kami selalu menjadikan setiap masalah yang kami hadapi menjadi sebuah pelajaran yang terbaik untuk kami. Pelajaran untuk saling mengerti, memahami, dan menjaga. Cerpen karangan Arif Pratama Hani, blog Arif Hani, blogspot.com, Facebook www.facebook.com/Denny. Oke, pemirsa pecinta selamat jos. Itulah cerpen yang berjudul Cinta Romantis, yang berjudul Cinta yang Kini Jadi Milikmu, kategori cerpen cinta romantis. Jadi buat teman-teman, saya juga yang membaca di cerpen ini tuh merasakan bahwasannya ya seperti yang saya alami juga gitu kan. Ya mungkin teman-teman juga seperti ini, mengalami juga sama. Jadi kita ketika ada menyukai seorang, ya menyayangi seorang, tapi kadang tak bisa untuk mengatakan secara langsung gitu kan. Dan terkadang juga karena kejutekan si cewek yang kita suka juga, jadi tak berani untuk langsung mengungkapkan perasaan apa yang kita rasakan sekarang gitu kan. Ini cerpennya sangat luar biasa, sangat bermanfaat sekali teman-teman, dan bisa buat ini juga diambil sisi positifnya saja. Nah, oke pemirsa cinta channel Selamat Jos, jangan lupa minta di subscribe ya teman-teman, di share, di like juga teman-teman, komen juga. Silakan buat teman-teman yang ingin request cerpennya, boleh di kolom komentar. Mau cerpennya seperti romantis, kayak mau cerpen yang tentang cerita apa, silakan komentar. Nanti saya akan laksanakan komentar yang teman-teman request ban. Ya sekian saja dari channel Selamat Jos. Salam Jos. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.